Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil Islam wa iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia atau yang mulia ini kita masih Allah perkenankan untuk menjalankan tugas UAS kita, yakni membuat video mata kuliah ilmu dakwah, dan itu wajib kita syukuri. Salawat bering salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, hamba sekaligus kasih Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya, umatnya yang senantiasa berjalan di atas tuntunan beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawa tema atau ceramah saya yang berjudul tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk. Teman-teman yang berbahagia, pada dasarnya Allah menciptakan manusia pasti ada sebab dan asbab. Dan apa alasan Allah sehingga menciptakan manusia? Yakni Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jelas dalam ayat ini Allah mengatakan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lantas bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diperlukannya Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk sebagai buku petunjuk bagi kita. Seperti yang saya bacakan dalam mukadimah saya tadi, yang artinya dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Maka dalam surah ini telah jelas Allah mengatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Ibarat sebuah motor, jika tidak ada buku petunjuk maka motor itu akan cepat rusak. Begitupun dengan kita, dibutuhkan buku petunjuk. Maka Al-Quran diturunkan bukan saja sebagai buku petunjuk, bahkan jika kita membacanya bisa mendapat pahala yang besar bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisal aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dalam hadis Rasulullah ini mengatakan bahwasannya setiap kita membaca Al-Quran maka kita mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan bayangkan jika satu harinya kita membaca satu lembar atau satu halaman, maka berapa yang kita dapat pahala dan kebaikan yang kita dapat dari membaca Al-Quran. Atau bahkan kita membacanya sampai 1 juz per harinya, maka lebih banyak lagi pahala dan kebaikan yang kita dapat dari membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak cuma menjadi buku petunjuk bagi kita, bahkan bisa menjadi ladang amal dan ladang pahala bagi kita. Siapa yang membaca Al-Quran maka mendapat 10 kebaikan.
Dan seketika Al-Quran diturunkan pada malam hari itu, maka malam itu menjadi mulia, yakni menjadi malam Lailatul Qadar. Tidak sampai di situ. Seketika Al-Quran diturunkan pada hari itu, hari juga menjadi mulia, yakni menjadi hari Jumat, atau yang disebut dengan Saidul Ayyam, induknya hari. Dan seketika Al-Quran diturunkan pada bulan itu, maka bulan menjadi mulia, yakni menjadi bulan Ramadan. Dan seketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, maka Muhammad pun menjadi mulia, yakni menjadi seorang nabi dan rasul. Maka bagaimana dengan kita jika kita dekat dengan Al-Quran? Apakah kita tidak menjadi mulia? Maka ini menjadi janji bagi Allah. Jika kita dekat dan sering baca Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia. Jika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita akan menjadi mulia, yang mana nantinya kita memasang mahkota kepada kedua orang tua kita. Maka saya berpesan kepada teman-teman, terkhusus kepada diri saya sendiri, bahwasannya marilah kita memperbanyak dan meningkatkan bacaan Al-Quran kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini bukan hanya di dunia saja, maka juga akan kita bawa ke akhirat nantinya. Siapa yang tidak mau membacakan Al-Quran di depan Nabi kita, di depan Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka marilah kita belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Teman-teman yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang Al-Quran bisa kita ambil hikmahnya. Dan semoga di akhir hayat kita Allah mudahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Allah jauhkan dari perbuatan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Mungkin ini saja ceramah singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq illa aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.